Barang siapa yang mengaku keluarga Nabi tapi bohong, maka bagi dia ada 3 hukuman jika dia terbukti kebohongannya. 1. Pukul dia dengan pukulan yang menyakitkan. 2. Viralkan. Dan ketiga, penjarakan dia dengan waktu yang sangat lama. Apakah ini berlaku juga untuk Bang Alawi? Tulis komentarmu dan sebarkan di media-media sosial agar yang lain juga tahu video ini, guys. Barang siapa yang mengaku keluarga Nabi tapi bohong, maka bagi dia ada 3 hukuman jika terbukti kebohongannya. 1. Yudrabu darban waji'a. Yang pertama, pukul orang itu dengan pukulan yang menyakitkan. Seandainya ini terjadi di zaman Imam Malik, maka akan ditangkap oleh pemerintah saat itu dan dipukuli. Yang kedua, ujar Imam Malik, wa yushahhar bihi. Yang kedua, viralkan. Yang ketiga, yuhbasu tawila hatta tazhara taubatuhu. Yang ketiga, penjara dia dengan waktu yang lama. Sayangnya negara kita bukan negara Islam. Seandainya ini negara Islam, khilafah Islamiyah, maka para pengaku keturunan Nabi yang berbohong, mengaku-ngaku keturunan Nabi, tapi tidak bisa membuktikan, maka tentu saja siapapun kelompok termasuk Bang Alawi ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak bisa membuktikan alias berbohong, maka 3 ketentuan hukuman tadi pasti harus sudah dijalankan. Yang pertama tadi dipukul dengan pukulan yang keras, yang kedua diviralkan, yang ketiga dihukum dalam waktu yang lama. Nah, karena Indonesia ini negara Pancasila, negara atas dasar Undang-Undang Dasar Negara 1945 dengan segala turunan peraturan undang-undangnya, maka baru pertama yang sudah dikenai sanksi hukuman sosial bagi para Ba'alawi ini, yakni viralkan. Selama 2 tahun terakhir, Bang Alawi menjadi bulan-bulanan publik, bulan-bulanan netizen viral atas kebohongan, kepalsuan nasab mereka, kepalsuan sejarah mereka juga datang ke Indonesia. Palsu, karena sebelumnya mereka mengaku-ngaku sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ternyata palsu. Bukan penyebar agama Islam pertama di Indonesia mereka ini. Penyebar agama Islam pertama di Indonesia adalah para Wali Songo yang datang 4 abad sebelum Bang Alawi datang. Nah, ini sudah terbongkar karena mereka datang itu baru sekitar 1 abad yang lalu. Itu pun datang bukan menyebarkan Islam, datang mencari makan, menjadi jongosnya Belanda, menjadi anteknya Belanda, membantu penjajah Belanda untuk menundukkan, untuk melawan para ulama, para umat Islam Indonesia yang sedang melawan penjajah. Ya, baru itu karena Indonesia bukan negara Islam. Nah, akankah di Indonesia diberlakukan pukul kepada kelompok Bang Alawi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini akan sangat bergantung kepada bagaimana respon perjalanan Bang Alawi ini dalam waktu ke waktu. Kita akan melihat itu. Kalau masih terus-terusan mengaku keturunan Nabi sementara tidak bisa membuktikan diri, bisa jadi suatu saat hukuman yang pertama ini akan diberlakukan pada mereka. Siapa yang akan menghukum? Wallahu a'lam bishawab. Kalau negara mungkin tidak ya, karena ini bukan negara Islam, tapi bisa jadi sosial, masyarakat, publik, karena tidak sabar akan sikap perangai, kebohongan, kesombongannya, bisa jadi akan diterapkan hukuman yang pertama ini. Yang hukuman yang kedua sudah viral, sudah ya, jadi bulan-bulanan selama 2 tahun terakhir. Nah, hukuman yang ketiga penjarakan dalam waktu yang lama dalam konteks hukum Indonesia sepertinya juga sejauh ini sepertinya tidak, kecuali kemudian hukumannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya misalkan kebohongan publik. Ya kebohongan publik, mereka mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, ternyata bukan, itu kan berbohong namanya, berbohong kepada publik. Mungkin bisa diterapkan undang-undang
kebohongan publik atau penodaan agama mungkin. Penodaan agama mungkin bisa ini karena mereka kan mengaku keturunan Nabi, berarti menodai agama, menodai Nabi, menodai Islam. Ini saya kira bisa. Nah, ini deliknya adalah laporan ya. Kita akan tunggu ini. Kita akan tunggu masih dengan penuh kesabaran terhadap respon sikap yang akan diambil oleh para Bangalawi ini atas pengakuan kebohongannya itu. Kalau terus-terusan bukan tidak mungkin nanti akan dilaporkan bersama-sama oleh beberapa pihak atas kebohongan klaim mereka, atas kebohongan publik mereka, atas penodaan agama mereka, menodai kesucian harkat nama besar Rasulullah SAW yang sama saja notabene adalah menodai Islam, menodai Nabi, menodai Islam. Bisa jadi diterapkan, jadi pakai undang-undang yang berlaku di negara kita. Oke, masih ada waktu bagi para Bangalawi ya untuk melakukan pertobatan dan melakukan permintaan maaf secara massal kepada bangsa Indonesia atas kebohongan yang selama ini telah dilakukan. Minta maaf, selama ini ngaku cucu Nabi ternyata bukan. Kalau itu dilakukan mungkin bisa terlepas tuh dari 3 hukuman tadi, baik dipukul, diviralkan maupun dipenjarakan dalam waktu yang lama. Iya, minta maaf selama ini telah membohongi masyarakat Indonesia, mengaku cucu Nabi, dan tidak akan mengulangi lagi, tidak akan lagi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau para Bangalawi ini semuanya kompak membuat pernyataan resmi, permohonan maaf resmi atas nama seluruh keluarga besar Bangalawi, organisasinya, dan membubarkan diri karena organisasi Rabitaul Alawiyah itu kan organisasi yang melegalisir mereka mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Tentu saja karena tidak terbukti maka harus membubarkan diri ya. Membubarkan diri organisasinya, minta maaf kepada bangsa Indonesia selama ini berbohong. Kemudian yang ketiga tidak akan lagi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kalau semua itu dilakukan, saya yakin masyarakat Indonesia pemaaf, umat Islam Indonesia khususnya warga NU pemaaf. Tapi kalau tidak dilakukan itu semua ya mohon maaf. Mohon maaf, bisa jadi hukuman yang pertama tadi dipukul mungkin akan berlaku walaupun yang melakukan bukan institusi resmi hukum di Indonesia. Viral sudah, hukuman yang lama bisa jadi dengan delik tadi, penodaan agama, pembohongan publik dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.